Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Ida Farida, nomor induk mahasiswa 1908107024. Saya dari PGMI kelas 4A. Saya di sini akan mensimulasikan pembelajaran matematika di SD atau DMI mengenai materi penyajian data dengan menggunakan media pembelajaran PADI, papan diagram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu bersama-sama ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sekarang Ibu akan mengecek kehadiran siswa pada hari ini. Ketika Ibu menyebutkan nama kalian, kalian jawab hadir atau hadiroh ya, sambil mengangkatkan tangan. Oke, siap? Tania, Nina, Salsa, Reza, Asep. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Bagaimana? Apakah sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Bagus, semuanya sudah siap ya. Oke, sekarang ice breaking dulu ya. Ice breakingnya yaitu tepuk semangat, supaya kalian belajarnya tambah semangat. Apalagi sekarang nih, masih pagi ya. Oke, yuk kita bersama-sama tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Wah, ternyata kalian semua sudah semangat nih. Alhamdulillah. Nah, untuk tujuan pembelajaran pada materi penyajian data, diharapkan siswa mampu menyajikan data dalam bentuk tabel dan sejenisnya. Siswa dapat menentukan data terendah dari tabel data, dan siswa dapat menentukan data tertinggi dari tabel data. Oke, anak-anak, apakah ada yang tahu apa itu penyajian data? Oke, penyajian data adalah proses penyajian data yang telah diperoleh ke dalam bentuk tabel dan diagram yang bertujuan untuk memudahkan dalam membaca data. Nah, dalam penyajian data terdapat macam-macam diagram. Ada yang tahu apa saja macam-macam diagram? Iya, betul. Ada diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, diagram gambar, dan tabel. Diagram batang adalah diagram berdasarkan data berbentuk kategori. Diagram ini banyak digunakan untuk membandingkan data maupun menunjukkan hubungan suatu data dengan data keseluruhan. Diagram ini menyajikan datanya dalam bentuk batang. Sebuah batang menggambarkan jumlah tertentu dari data. Diagram garis adalah suatu diagram yang digambarkan berdasarkan satu waktu. Biasanya, waktu yang digunakan dalam bulan atau tahun. Salah satu kegunaan diagram garis adalah untuk melihat gambaran tentang perubahan peristiwa dalam satu periode atau jangka waktu tertentu. Misalnya, jumlah siswa yang lulus tiap tahun, perkembangannya berat badan bayi tiap bulan, dan jumlah pengunjung di suatu pameran tiap hari. Diagram lingkaran adalah diagram yang menggunakan daerah lingkaran untuk menggambarkan atau membandingkan besar ukuran data. Bagian-bagian dari keseluruhan data dapat dinyatakan dalam bentuk persen atau derajat. Diagram gambar atau piktogram adalah suatu cara untuk menampilkan data dengan menggunakan gambar yang sesuai dengan datanya. Cara ini paling sederhana dan jelas dalam untuk menyajikan suatu data. Diagram ini banyak digunakan karena akan tampak menarik. Dan yang terakhir, penyajian data tunggal.
dalam bentuk tabel dinamakan distribusi frekuensi data tunggal. Dalam statistika, data tunggal didefinisikan sebagai daftar bilangan-bilangan yang mempunyai satuan yang sama, misalnya sentimeter, meter, kilogram, rupiah, dan tahun. Dan data tunggal sering dinyatakan dalam bentuk sederajat bilangan atau daftar bilangan. Oke anak-anak, sudah paham semuanya atau ada yang ingin ditanyakan? Oke, jika tidak ada, di sini Ibu mempunyai satu buah soal. Dengarkan baik-baik ya anak-anak. Soalnya yaitu data nilai ulangan matematika teman Dori adalah 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8. Oke, sebelum kita menggunakan diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran, kita tuangkan data nilai matematika tersebut ke dalam tabel. Nah, di sini jumlah orang yang mendapatkan nilai 5 adalah 1. Jumlah orang yang mendapatkan nilai 6 adalah 2. Jumlah data yang mendapatkan nilai 7 adalah 3. Dan jumlah orang yang mendapatkan nilai 8 adalah 4. Nah, setelah itu, dari tabel tersebut, kita dapat menggunakan diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Yang pertama, diagram batang. Di sini terdapat 2 garis. Yang pertama, garis horizontal yang menunjukkan nilai ulangan, dan garis vertikal yang menunjukkan jumlah siswa. Siswa yang mendapatkan nilai 5 berjumlah 1 orang. Kita tarik pita ke angka 1 dan tancapkan paku di angka 1. Siswa yang mendapatkan nilai 6 berjumlah 2 orang. Kita tarik pitanya ke angka 2 dan tancapkan paku di angka 2. Siswa yang mendapatkan nilai 7 berjumlah 3 orang. Kita tarik pitanya ke angka 3, lalu kita tancapkan paku di angka 3. Dan yang terakhir, siswa yang mendapatkan nilai 8 berjumlah 4 orang. Kita tarik pitanya ke angka 4 dan kita tancapkan paku di angka 4. Nah, itu merupakan diagram batang. Untuk diagram garis, kita bisa langsung liliti paku dengan benang dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4. Nah, ini merupakan diagram garis. Kita akan menunjukkan diagram lingkaran dalam bentuk persen berdasarkan nilai data ulangan matematika. Kita jumlahkan dulu berapa jumlah siswanya. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4, hasilnya adalah 10. Kita hitung bareng-bareng ya. 1/10 dikali 100 hasilnya 10%. Kita tancapkan paku di angka 10%, kemudian kita liliti dengan benang. 2/10 dikali 100 hasilnya 20%. Nah, kita hitung maju ya sebanyak 20%. Nah, di sini 20% ada di angka 30%. Kita liliti dengan benang. (3/10) dikali 100 hasilnya 30%.
Nah, dari angka yang tadi kita hitung maju sebanyak 30%. Nah, kita berhenti di angka 60%. Kita liliti di angka 60% menggunakan benang. Dan yang terakhir 4/10 dikali 100. Hasilnya iya benar 40%. Nah, kita hitung maju ya dari angka yang tadi sebanyak 40%. Ternyata ada di angka 100%. Kita liliti benang di angka 100%. Perlu diingat ya, kita harus memenuhi diagram lingkaran ini dengan menggunakan data yang sudah dihitung tadi. Bagaimana anak-anak? Apakah ada yang belum dipahami? Alhamdulillah jika sudah paham semua. Jangan lupa dipelajari lagi di rumah ya anak-anak. Tetap semangat belajarnya dan jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatannya ya. Dan untuk pertemuan kali ini mungkin akan dicukupkan sampai di sini ya. Sampai jumpa di minggu depan. Sebelum pulang, marilah kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.